Pernyataan Presiden Jokowi minta dikritik mengundang tanya dan sindiran. Kritik dikatakan berguna bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Namun iklim kritik mengkritik di negeri ini masih jauh dari harapan. Kebebasan sipil masih terancam. Kritik kepada penguasa kerap berakhir dengan pelaporan dan kadang penangkapan. Lantas, seriuskah pemerintah memberi ruang bagi kritik? Inilah satu meja The Forum ketika Jokowi minta dikritik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi. Apresiasi Pak Jokowi minta dikritik, tapi nyuwun sewu harus ada korelasinya. Titik buzzernya harus betul-betul ditertibkan. Itu merusak ruang publik, itu membuat kita jadi takut untuk bersuara karena serangannya luar biasa. Telah hadir bersama saya Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Selamat malam Pak JK. Malam Pak JK. Dan sejumlah narasumber lain yang juga nanti akan bergabung. Selamat malam Pak Yusuf Kalla. Pak JK, selamat malam. Mungkin segera bisa dihubungkan dengan Pak Wakil Presiden 2014-2019. Tema kritik ini menjadi menarik setelah rilis dari Ekonomi Intelijen Unit yang menempatkan demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dan kemudian terjadilah diskursus wacana soal masa depan dari demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia. Kemudian perkembangannya juga menjadi sangat menarik ketika Presiden Jokowi kemudian juga meminta agar pemerintah ini dikritik. Begitu juga halnya dengan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada saat Hari Pers Nasional juga meminta agar kritik disampaikan kepada pemerintah. Selamat malam Pak Yusuf Kalla. Selamat malam Pak Yusuf Kalla. Selain Pak Yusuf Kalla, nanti juga akan bergabung sejumlah narasumber lain, yaitu Muhammad Said Didu, deklarator kami. Kemudian ada Ade Irfan Pulungan, tenaga ahli utama KSP. Kemudian ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Kemudian ada juga Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo. Mungkin sedang menghubungi bagaimana Pak Yusuf Kalla. Pak JK, selamat malam Pak JK. Malam. Ya, selamat malam Pak JK. Selamat malam. Ya, ya, ini menarik Pak JK. Pak JK di acaranya Partai Keadilan Sejahtera kemudian memberikan respon bagaimana mengkritik tanpa dipolisikan. Sebetulnya apa di balik pertanyaan dari Pak Yusuf Kalla itu sebetulnya? Ini kan berasal daripada kekhawatiran banyak pihak. Pak Kenggi yang mengatakan dia takut mengkritik sekarang karena diserbu oleh host Buzzer. Dan juga ada juga yang mengatakan nanti dipolisikan. Ya. Jadi menanggapi hal-hal tersebut dengan bertanya, ini dengan baik supaya kebebasan berkritik itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu betul ditanggapi dengan baik. Oke. Tapi orang akan mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa dalam kritik itu. Jadi karena itu maka saya bertanya dengan pertanyaan biasa sebenarnya. Kan? Pertanyaan biasa. Tapi kok ada kesan seakan-akan Pak Yusuf Kalla oleh sebagian disebut memprovokasi. Gimana tanggapan Pak JK? Oh itu urusan mereka. Karena kalau kita berbicara dalam konteks boleh mengkritik. Kalau hanya bertanya langsung Ya, bertanya langsung.
Kita coba dengarkan ya pernyataan dari Presiden Jokowi soal kritik mengkritik seperti ini. Tampaknya koneksi kita masih terganggu dengan Pak Yusuf Kalla. Kita sapa kembali, Pak Yusuf Kalla, udah dengar? Ya, dengar. Ya. Jadi ada tadi kesan memprovokasi gitu sebetulnya. Ya, itu pandangan yang sempit daripada teman-teman yang mengatakan seperti itu. Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh, apa yang tidak. Ada dia punya batasan-batasan apa yang boleh dan tidak, supaya orang nanti tidak kena masalah. Oke. Itu penting karena selama ini orang takut. Ya. Pak JK kan pernah juga berada di kekuasaan ya, pernah bersama dengan Pak SBY, pernah bersama dengan Pak Jokowi gitu, dan Undang-Undang ITE juga sejak 2008 ada. Tapi kenapa sekarang baru diributkan ya, mengkritik juga baru diributkan sekarang ini ya sebenarnya? Karena baru aja Pak Presiden Jokowi minta dikritik, ya kan? Jadi itu dianggap kalau mau minta dikritik apa rambu-rambunya, sehingga tidak ada masalah. Jadi masalah batasan-batasan yang kita minta maaf, batasan apa yang boleh dan tidak boleh. Oke. Itu aja sebenarnya. Karena kan dengan baik sebenarnya dijawab oleh juru bicara Presiden, Abdul Rahman, sesuai undang-undang gitu ya? Iya, itu dengan baik dijawabnya pakai undang-undang ini. Tapi tidak semua orang baca undang-undang kan, tidak semua orang menghafal. Jadi kasihlah rambu-rambunya yang lebih ringkas begitu, boleh, supaya jangan orang masuk dalam masalah. Ya. Oke. Pak JK, kalau Pak JK juga sekarang melihat rilis survei hasil dari Economist Intelligence Unit yang menyebutkan bahwa indeks demokrasi Indonesia itu merosot tajam ya, bahkan berada di bawah Timor Leste, berada di bawah Malaysia dan Filipina. Gimana Pak, penyebabnya apa yang sebenarnya terjadi? Itu bukan hal yang baru sebenarnya kan. Sejak dulu juga begitu. Memang penyebabnya ialah keterbukaan kita. Keterbukaan kita dan juga demokrasi kan sistem pemerintahan di mana orang mempunyai hak yang sama, tidak diskriminatif, dan juga selalu dikatakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi apakah itu rakyat betul-betul memilih atau mempunyai hak yang sama, ataukah apa kita bermanfaat demokrasi itu untuk masyarakat, seperti itulah yang harapannya seperti itu. Tapi kalau melihat berbagai survei, termasuk survei dari indikator politik yang menyebabkan orang-orang itu takut sekarang untuk berbicara, apakah ini tidak mengarah kepada Republik of Fear, Republik ketakutan juga sebenarnya dalam konteks menyampaikan pendapat di muka umum? Jadi tanggapan beberapa pihak yang begitu, karena itulah saya tanya, karena justru saya ingin memperbaiki kekhawatiran orang. Justru itu saya bertanya, karena orang takut nih. Bapak Presiden mengatakan silakan mengkritik, tapi lain pihak yang biasa mengkritik ataupun orang-orang objektif mengkritik takut. Justru itulah sebenarnya sehingga saya bertanya, dan sekali lagi disuruh dijelaskan oleh Fajrul bahwa ya batasnya ini, walaupun itu terlalu luas, juga jawabannya hanya undang-undang saja disebutkan apa yang banyak lah. Tapi kalau menurut pengamatan Pak JK yang pernah menjadi wakil presiden 2 kali, apa sih yang menyebabkan masyarakat warga itu takut untuk menyampaikan kritik-kritik di depan publik sebetulnya? Ada 3 hal. Pertama, belum apa-apa sudah dibully oleh buzzer itu. Ya, di macam-macam maki-maki lah. Kalau sama-sama mengerti dan alasannya apa, sama-sama ada alasan, tanpa alasan langsung aja dimaki-maki seperti itu. Ya. Yang kedua, ada juga tiba-tiba masuk seperti gandong-nenggolan atau yang lainnya campur, ya Najaf masuk penjara. Atau ada juga yang karena itu mungkin karena masalah-masalah lain, jabatannya hilang atau tidak diberikan kesempatan gitu kan. Buzzer, kalau tadi Pak JK bicara buzzer, sepengetahuan Pak JK yang juga pernah mendampingi Pak Jokowi, apakah pemerintah kemudian juga quote unquote kemudian juga ikut menggalang mengorganisasi para buzzer ini Pak JK? Waktu zaman saya pasti tidak ada ya. Waktu zaman saya setidaknya dari saya sama sekali tidak ada.
Jadi saya tidak tahu bagaimana ya siapa pihak-pihak siapa yang memelihara atau mendanai buzzer itu. Artinya ada yang mendanai gitu, Pak? Abu Janda kan mengaku dari bayar 50 juta. Kalau dalam perspektif Pak JK, kehadiran para buzzer pendengung yang kemudian mengartikulasikan gagasan-gagasan yang berkembang ini sesuatu yang positif bagi demokrasi atau sebaliknya? Ya pasti tidak, karena lebih banyak kalau buzzer itu berargumentasi dengan baik, itu bagus. Tapi kan tidak berargumentasi, hantam kromo aja orang. Hantam Fitnah kromo? aja orang. Iya, memfitnah, hantam kromo aja. Menghantam pribadi, bukan soalnya. Kalau berargumentasi dengan baik, oh bagus. Sekarang masalahnya asal berbeda, asal bikin riuh tanpa argumentasi begitu ya? Iya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang begitu. Kalau yang kedua soal penangkapan itu sebetulnya apa? Karena memang juga memang harus ditangkap atau sebetulnya sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditangkap sebetulnya? Saya tidak tahu, bukan kewenangan saya menjawab itu karena ini sebab tentu yang menangkapnya harus ditanya, bukan saya. Nah, kalau pengalaman dari Pak JK yang pernah mendampingi Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi ini memang sosok yang anti kritik atau sebenarnya Pak Jokowi kan sering dikritik juga sebetulnya dan nggak ada masalah? Sering dikritik dan juga karena itu membuka kritik. Justru itu yang luar biasa, ini momentum yang sangat baik sekali sebenarnya itu demokrasi kita, ya, bahwa presiden membuka mengkritik. Jadi kalau ada yang mengkritik itu jangan disalahin lagi. Dan Pak Jokowi kan memang sering menerima kritik-kritik bahkan fitnah-fitnah juga kan Pak JK sebetulnya? Oh iya, semua pemimpin atau yang politisi selalu mendapat kritikan seperti itu. Nah sekarang problemnya adalah apa? Apakah memang problemnya pada istana, pada Pak Presiden, atau pada aparat-aparat di bawahnya ketika ada kritik-kritik kemudian ditangkap, kemudian dikejar, kemudian buzzernya kemudian melakukan doxing dan lain sebagainya, atau apa yang sebenarnya terjadi sekarang ini? Wah, saya kurang mengerti itu siapa, karena kita tidak mengerti siapa sutradaranya, siapa pemimpinnya, siapa yang bayar, siapa yang mengaturnya, kita tidak tahu itu. Jadi kalau Pak JK saran kepada Pak Jokowi sekarang di iklim yang sangat terbuka sekarang ini, dan Pak Jokowi juga sudah mengatakan kalau memang undang-undang informasi transaksi elektronika itu menimbulkan ketidakadilan, silahkan direvisi. Kalau saran dari Pak JK yang pernah bersama dengan Pak Jokowi, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sekarang? Ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, bahwa itu terbuka mengerti. Kemudian ya seperti kalau memang undang-undang ITE itu membuat hal atau bisa orang terpeleset atau ada pasal-pasal yang tidak jelas, ya silakan dirubah. Itu suatu langkah yang luar biasa, yang demokratis sebenarnya. Asal dilakukan tentunya dengan baik. Ya. Oke, baik. Pak JK, mungkin bisa diberikan closing statement dari Pak JK ya kepada Presiden Jokowi dan pemerintah untuk memperbaiki iklim demokrasi di Indonesia yang sekarang dalam 14 tahun yang terakhir ini berada di yang terburuk sebetulnya. Apa harapan dan saran dari Pak JK terhadap pemerintah? Ya, kita sudah memilih demokrasi sebagai cara dalam pemerintahan, cara dalam pemerintahan dan bernegara, karena di Indonesia berbeda dengan katakanlah di Jepan, di Malaysia, keperanegaraannya kan mereka kekaisaran atau raja. Kita kan tidak, jadi kepala negara dipilih, pemerintahan kemudian dipilih oleh presiden. Jadi dengan sistem demokratis. Karena itu kita jalankan sebaik-baiknya itu dengan check and balance-nya, dan jangan terlalu curiga kepada orang, terutama orang-orang sekitar. Jangan ada apa-apa curiga. Jangan terlalu baper lah, bawa perasaan gitu. Ya seperti contoh ini, saya bertanya dikira memprovokasi. Ini kan beda sekali itu kan. Bertanya dengan resmi bertanya. Nah, itu dianggap provokasi. Loh, di mana letak provokasi saya kalau hanya bertanya bagaimana caranya? Ya. Saya cuma bertanya bagaimana caranya. Ya. Jelaskan dong. Walaupun sebenarnya kita tahu juga bahwa caranya tentu bukan fitnah, bukan apa. Tapi kalau pemerintah yang mengatakan itu kan lebih tegas. Kalau saya mengatakan caranya mengerti begini, orang tidak akan peduli. Tapi kalau pemerintah yang mengatakan caranya begini, baru orang peduli. Karena punya efek hukum kan.
Kalau saya tidak. Baik, Pak JK, Pak Yusuf Kalla, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Ya, hampir 15 menit berbicara. Kita lanjutkan diskusi ini dengan sejumlah narasumber lain setelah jeda berikut ini. Terima kasih, Pak JK.